Adik, data kependudukan ayahmu sudah berhasil dicabut. Ayah kamu dianggap mati oleh masyarakat. Nama saya Dewi Lestari. Sebelum masuk ke universitas lewat jalur prestasi, ayah saya Budi Santoso meninggal mendadak. Saya sangat terpukul. Saya menguburkannya dengan megah dan hampir kehilangan kesempatan kuliah di Universitas Unggulan. Tapi dia malah pergi dengan selingkuhan dan anak selingkuhannya bersenang-senang jalan-jalan di luar negeri. Saya baru tahu dia menghalangi saya masuk Universitas Unggulan bukan karena khawatir, melainkan biar anak selingkuhannya menggadik. Ayah, saya mau ujian tulis masuk Universitas Unggulan. Asalkan wawancaranya lancar, saya bisa masuk jalur prestasi. Ayah, kamu kenapa? Saya lulus seleksi Universitas Dewi, Unggulan. dengar ayah, kamu lebih baik kuliah di universitas lokal saja. Kota Samudra terlalu jauh. Kamu perempuan, jangan pergi Jadi jauh-jauh. saya di sini cuma ada politeknik. Lagi pula wali kelas bilang saya yang paling berpotensi dalam 10 tahun terakhir untuk masuk universitas. Kota Samudra jauh sekali. Ayahmu jarang bisa jumpa kamu. Pasti khawatir. Ibu Siti, urusan keluarga aku tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur. Dewi Lestari, bagaimana cara kamu bicara dengan Ibu Siti? Kamu dari kecil ada di sisiku, belum pernah pergi jauh. Kalau nanti di Kota Samudra kamu diganggu, ayah tidak bisa bantu. Tenang, aku bisa jaga diri sendiri. Ayah, Dewi, ayahmu terlalu memikirkanmu hingga serangan jantung mendadak. beberapa waktu lalu aku bawa ayah periksa. Dokter bilang kesehatannya sempurna. Mana mungkin meninggal mendadak. Itu karena kamu nekat masuk ke universitas. Masih tidak mau mengaku ayahmu mati karena kesal sama kamu. Kenapa? Kamu mau berbohong? Kamu tahu dia tidak tega kamu pergi jauh masih melawan dia. Nekat kuliah di Kota Samudra, ayahmu jadi mati kesel. Ayah, maaf, ini salahku. Aku tidak jadi ke Universitas Unggulan. Tante, temani Dewi sebentar. Aku angkat telepon dulu. Ayah, anakmu tidak berbakti, tidak mendengarkan kata ayah. Selamat jalan, ayah. Berhasil, gadis bodoh itu. Dewi sudah percaya kau benar-benar mati. Dia sedang bersujud di depan peti matimu. Lihatlah. Hanya mayat dan potong lilin, si bodoh itu masih sujud sembarangan. Ayahku belum mati. Dia itu tidak setuju mundur dari jalur prestasi. Kau malah berpura-pura mati untuk menyiksanya. Bagaimana kalau dia menemukan kebenaran? Apa yang bisa dia temukan? Aku minta Siti mengurus surat kematian asli, pasti aman. Ternyata dia pura-pura mati untuk menipuku. Kursi jalur prestasi ke Universitas Unggulan hanya milik anak angkatku, Rio. Dewi berani memikirkan ini. Aku akan menyiksanya sampai mati. Kau yakin? Lagi pula Dewi masuk Universitas Unggul itu juga membawa kehormatan bagi keluarga kita, kan? Kehormatan apaan? Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku bisa sampai sekarang? Dia merebut Rio, kasih sayang ayah selama belasan tahun, sampai sekarang pakai kursi itu Konyol, wajar. biasanya apapun yang ada kau selalu menyiapkan satu untuk Rio dan setiap kali untuknya jauh lebih baik dari punyaku. Terima kasih ayah, aku paling suka kue ulang tahun blueberry. Selamat ulang tahun, Rio. Ayah, aku ingin kue besar. Mau kue besar apa? Hari ini ulang tahun Rio. Tapi hari ini juga ulang tahun. Rio kecil orang tuanya bercerai. Kurang kasih sayang ayah, kasihan. Jangan nakal. Tapi ayah, aku alergi mangga. Budi, kapan kau berencana pulang? Cepatlah. Aku membawa Rio dan Siti sedang berliburan di Marina. Rio kehilangan ayah selama belasan tahun. Aku ingin menggantinya. Oh iya, kartu bankku ada di bawah lemari meja tamu. Itu beasiswa Dewi selama ini. Setelah selesai pemakaman, cairkan semua uangnya transfer ke aku. Aku mau kasih Siti dan Rio beli banyak barang. Di negara ini terlalu boros. Oke, uang santunan asuransi kecelakaan dirimu itu kapan cair? Begitu sertifikat kremasi keluar, bawa guci abu jenazah. Perusahaan asuransi ikuti prosedur saja. Kau awasi nanti, jangan sampai ada masalah. Tentu, itu juga termasuk biaya aktingku lah. Kau pura-pura mati menipu semua orang. Aku tidak akan biarkan kau berhasil. Waktunya tiba! Tunggu! Dewi Lestari, apa yang kamu lakukan? Tante Ani, aku hanya ingin melihat ayahku sekali lagi, mengantarnya pergi untuk terakhir kalinya. Semasa hidupnya dia merawatmu, kelelahan dan sekarang meninggal. Kamu masih tidak membiarkannya tenang. Benar, kamu ribut seperti ini sekarang. Ayahmu di surga nanti akan sedih melihatnya.
Tidak akan ayahku semasa hidup paling khawatir padaku. Sekarang aku mengantar dia pergi untuk terakhir kalinya. Dia pasti akan bangga. Poin utamanya adalah mengkremasi dia. Jangan membuat ayahmu repot. Cepat kremasi, biarkan dia pergi dengan tenang. Ayahku sangat baik padaku sejak kecil. Aku tidak tega meninggalkannya. Jika aku tidak melihat wajahnya yang terakhir kali, aku tidak pantas menjadi anak. Sungguh langkah anak ini sangat berbakti. Biarkan saja. Paling lama 2 menit. Benar, Ani. Dewi baru pulang dari sekolah, belum melihat wajah terakhir ayahnya. Jangan sampai tahu kalau jenazahnya terbuat dari lilin. Nanti semuanya bisa berantakan. Tante Ani, aku mohon biarkan aku melihat sekali saja. Tidak, kau... Belum pernah melihat Tante Ana seperti ini. Anak itu sudah memohon padamu. Bagaimana kau tega menghalanginya? Paman, Lepaskan aku, jangan biarkan dia menyentuhnya. Pergilah. Budi Santoso, semua orang akan segera tahu kau pura-pura mati. Kalau sampai ketahuan adikku berpura-pura mati, rencana kita akan gagal total. Kita akan dihina. Jangan Dewi Lestari, jangan dibuka. Budi Santoso, aku ingin lihat kebohonganmu terungkap di depan umum. Bagaimana kau bisa hidup setelah ini? Dasar wanita sundal. Di saat jenazahnya belum dingin, kau perlakukan dia seperti ini. Kau pasti kena azab nanti. Hah? Kacang lupa kulitnya. Dasar. Nenek ayahku belum meninggal. Ada masalah di dalam peti mati. Maksudmu Budi belum mati? Dewi, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa? Omong kosong, yang dia lakukan semuanya hanya untukmu. Sekarang kamu mau fitnahnya. Kau benar-benar tidak menghargai nyawanya. Benar, ayahmu baru saja meninggal. Masa kamu sudah memfitnahnya demi masa depanmu? Dia bernasib sial. Setengah hidupnya bekerja keras membesarkan anak yang kacang lupa kulitnya. Ilmunya sia-sia seperti dibuang ke anjing. Orang seperti ini meskipun lulus, apa gunanya masuk universitas unggulan? Akhlaknya buruk, pasti tidak sukses. Baik, karena kalian pandai membalikkan fakta, akan ku ajak kalian bermain-main. Karena kalian semua bilang ayahku pergi karena aku, maka aku harus mewujudkan keinginan terakhirnya. Ayahku dulu selalu berkata setelah pergi harus meninggalkan kontribusi untuk masyarakat. Jadi aku memutuskan jenazahnya disumbangkan ke rumah sakit sebagai donor tubuh. Karena itu adalah keinginan almarhum dan juga kontribusi untuk ilmu kedokteran, gadis muda kami bantu antar jenazah ke rumah sakit. Kalau rumah sakit tahu kalian menggunakan patung lilin untuk memalsukan, kalian akan masuk penjara. Tidak, sama sekali tidak. Dewi, apa maksudmu? Ayahmu bekerja keras seumur hidup, meninggal pun tidak bisa utuh. Baru saja mati. Kamu mau mendonorkan jenazahnya untuk dibedah. Di dunia ini mana ada anak yang setega seperti kamu? Kamu jahat. Ini aku sudah memenuhi wasiatnya, tapi kalian terus menghalangi. Sebenarnya takut apa? Lihatlah anak durhaka ini. Kau hebat dan bekerja keras membesarkan dan menyayanginya. Pada akhirnya dia malah mendonorkanmu untuk uang. Jangan dengarkan dia. Anak ini tidak bisa mendengar kematian ayahnya. Ayahku menjadi donor tubuh mengharumkan nama keluarga. Kalian pun ikut bangga. Kenapa tidak boleh? Atau kalian merasa bersalah? Pokoknya kami tidak setuju. Donor darah tidak boleh. Harus dikremasi. Gadis nakal, kamu berani membuat anakku menjadi donor tubuh. Kubanting kepalamu. Kubenturkan ke tanah. Cukup. Ini tempat khusus, dilarang ribut. Kalian ini seperti apa? Kalau tidak mau mendonorkan jenazah, segera kremasi. Tidak donor, kremasi cepat. Kira dengan menghancurkan bukti bisa menutupi semuanya. Setelah kebohongan dimulai, butuh banyak kebohongan untuk menutupinya. Penderitaan kalian baru dimulai. Tertanggung Budi Santoso, nilai pertanggungan 6 juta. Ahli waris Ani Santoso, pura-pura mati saja berani. Juga nipu asuransi, siap-siap masuk penjara. Saya lapor tertanggung polis asuransi kecelakaan Budi Santoso, ada pemalsuan data, tolong periksa lebih teliti. Kami periksa secara serius. Jika ada indikasi penipuan asuransi, kami akan tindak tegas. Pertama, transfer uang ke rekeningku. Uangku tidak akan bisa kalian ambil. Halo, urus rekening nasabah meninggal, bekukan dan transfer saldo. Kartu debit atas nama ayahmu Budi Santoso, total saldo 221.000 yuan. Selama ini beasiswamu semua aku beri ke Budi. Karena kamu satu-satunya ahli warisal, setelah beri surat kematian dan surat hubungan keluarga, uang ini bisa ditransfer langsung ke rekening asli. Dan kemudian akan ditutup. Segera tutup rekening. Baik. Dompet masuk 221.000 yuan.
Tante Ani, ada apa? Dewi, kartu bank ayahmu hilang. Kamu lihat? Kartu bank sudah kututup, semua sudah transfer ke rekeningku. Ini buat bayar sekolah di universitas unggulan. Jadi ada uang SPP dan biaya hidup. Apa? Ya di sialan. Siapa suruh kamu bertindak sendiri? Aku pulang dulu, nanti bicara petugas bank semua menganggapmu wanita kasar. Dewi, cepat transfer warisan ayahmu padaku. Tante Ani, uang itu untuk biaya sekolah dan hidupku. Kalau kamu ambil, aku pakai apa? Mana mungkin kau menghabiskan sebanyak itu? Saja untuk kebaikan ayahku di alam sana. Semoga di kehidupan selanjutnya dia jadi orang baik. Kamu ngapain? Sumbang 100.000 dasar pemboros. Kamu tahu nggak uang itu? Bukankah aku berhak mengurus uangnya? Atau Tante Ani, kamu pikir ayahku belum mati? Kau bicara apa? Ayahmu kasihan, sudah dikremasi. Kasihan uangnya. Tidak usah kasihan, uang ayahku semua disumbangkan untuk kemanusiaan. Tante Ani seharusnya bangga. Nah, waktu kamu membereskan barang peninggalan, apakah kamu menemukan sebuah polis asuransi kecelakaan diri? Iya, Dewi. Ada satu polis asuransi, tapi penerima manfaatnya kenapa tertulis namamu? Sewaktu hidup, ayahmu berhutang padaku. Itu sebagai uang jaminannya. Oh, begitu ya? Cepat keluarkan polis asuransinya. Aku tadi telepon asuransi, mereka bilang polis ini dicurigai penipuan karena ayahku meninggal terlalu mendadak dan jenazahnya dikremasi terlalu cepat. Tanpa otopsi, aku minta mereka melaporkan ke tim penegak hukum. Apa dasar gadis pengkhianat? Ayahmu kamu lihat sendiri dikremasi, masa ada masalah? Lagi pula ini bukan masalah besar. Tante Ani, kamu salah kalau benar terbukti penipuan asuransi. Penerima manfaat bisa dihukum lebih dari 10 tahun. 10 tahun? Kenapa Tante Ani? Apa yang kamu takutkan? Bukannya takut. Kakiku agak sakit aja. Oh, kalau begitu kamu masih mau polis asuransinya? Tidak usah. Mana mungkin seorang kakak menggunakan kematian adiknya untuk mendapatkan uang. Ayahku di alam baka pasti setuju aku ambilkan polisnya. Tidak perlu. Biar nanti aku yang merapikannya. Beres, selanjutnya harus pergi menghapus registrasi Budi Santoso. Siap jadi orang mati lebih awal. Budi Santoso, sekarang kamu bisa menikmati perlakuan orang mati setelah Rio pulang. Setelah Rio pulang ke tanah air, universitas unggulan pasti jadi milikmu. Dewi Lestari pasti merasa bersalah, tidak akan wawancara. Terima kasih Ayah Budi. Kakak Budi baik sekali, sungguh repot untuk kami. Tentu saja kalian berdua orang yang paling kucintai. Ayo pulang ke tanah air. Bapak, sistem ini menunjukkan tidak ada orang ini. Tidak mungkin tidak ada. Bagaimana mungkin? Pasti mesinnya rusak. Coba scan sekali lagi. Sistem kami tidak bermasalah, Bapak. Pemilik KTP ini data kependudukannya sudah dihapus hari ini. Anda diduga menggunakan KTP secara ilegal. Harap terima penyelidikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku di negara seberang, mana mungkin kependudukanku dicabut. Mesin kalian pasti rusak. Bapak, tolong kooperatif dalam penyelidikan. Lepaskan aku. Apa dasar kalian menangkapku? Aku warga negara Nusantara. Aku punya KTP. Bapak salah paham, semua salah paham. Istriku hanya belum bisa menerima. Jangan ambil pusing dengan... Sistem jelek sekali. Bea cukai macam apa ini? Sengaja mempersulit warga Nusantara ya? Aku akan mengadu ke atasan kalian. Bapak, informasi sistem kami 100% akurat. Sekarang Anda termasuk orang tanpa warga negara. Diduga memiliki dokumen palsu. Harus ikut untuk kami selidiki. Kembalikan KTP-ku. Aku bukan orang tanpa identitas. Bukan. Dewi Lestari, kamu benar-benar kacang lupa kulitnya. Jalang, aku sudah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Kamu tega menyakitiku seperti ini. KTP-ku pasti dicabut, dasar pembawa sial. Bu, ayo kita pergi. Memalukan sekali. Aku tidak mau di sini lagi. Aku mau pulang. Berhenti teriak, tidak malu. Kalau kamu bisa bantu Bapak menyelesaikan masalah ini, cepat bicara dengan mereka. Kalau tidak bisa, jangan ikut campur. Kalau mengganggu ketertiban umum lagi, langsung ditahan 24 jam. Mana mungkin. Dewi Lestari bukannya seharusnya sedang bersedih dan menangis di rumah. Mana mungkin punya waktu mencabut status kependudukanku. Menurut informasi resmi dari negara Nusantara, status KTP Bapak Budi Santoso memang sudah resmi dicabut. Kami tidak punya wewenang untuk mengubahnya. Kalian punya dua pilihan. Pertama, hubungin konsulat negara Nusantara atau dideportasi ke negara Nusantara. Tapi untuk deportasi negara Nusantara harus mengeluarkan surat keterangan terkait. Setidaknya menunggu 15 hari kerja. Kami tidak bisa menunggu, kami harus pulang. Jalur prestasi Universitas Unggulan jangan sampai direbut Dewi. Ini aturannya, tidak bisa ditawar. Sudah, berhenti bertengkar.
Pak, mohon tunggu sebentar. Saya dan istri saya mau bicara sebentar. Gimana ini Siti? Sekarang aku jadi tanpa identitas resmi, tak bisa pulang. Pasti itu ulah gadis nakal Dewi Lestari. Tenang, aku masih punya cara. Sekarang aku manajer keuangan Asosiasi Bisnis Phoenix. Aku pengen dana liquid asosiasi puluhan juta. Aku ambil dulu 500 juta, cari penyelundup manusia paling terpercaya. Sungguh? Siti kamu hebat. Sudah, tenang saja, nanti semuanya akan kuatur. Oke, yang penting status kependudukanmu bisa baik dulu. Dia juga bisa tekan sekolah. Langsung paksa Dewi Lestari menyerahkan jalur prestasi universitas unggulannya ke Rio. Baik Siti, aku tidak salah lihat kamu. Gadis sialan Dewi Lestari itu nanti aku pulang akan aku kuliti dia hidup-hidup. Aku dan Rio sekarang naik penerbangan paling awal. Sesampainya di sana, langsung atur penyelundupannya. Baik, kalian pulang dulu. Nanti kalau aku sudah pulang lewat jalur ilegal, akan kubuat Dewi Lestari itu menderita. Ibu, akhir-akhir ini luar negeri ada urusan dana besar yang tidak wajar. Diduga menggelapkan dana asosiasi sebesar 500.000. Kenapa orang asosiasi bisa merekrut orang semacam itu? Siti Rahayu dengan kepala bagian SDM yang tersandung kasus melakukan transaksi seksual berbasis kekuasaan. Segera cabut jabatan manajernya, bekukan semua gaji dan tunjangannya. Beritahu Departemen Audit periksa semua pembukuan yang dia tanda tangani. Segera saya atur. Baik. Putriku di mana? Nona Dewi sangat pintar. Saat ini sudah mendapat kualifikasi ujian tahap kedua jalur prestasi. Siapkan mobil, saya mau menjemput putriku sekarang. Aku kangen. Rio, katanya baru pulang liburan dari negara seberang. Rio baik sekali, pulang langsung traktir kita makan. Teman-teman, hari ini aku tidak cuma traktir kalian makan. Yang utama ada hadiah buat kalian. Ini oleh-oleh dari Ayah Budi, khusus dari negara seberang. Jus buah segar yang dipilih untuk kalian. Dia sampai muter-muter beberapa pasar malam. Ayahku bilang kalian belajar keras, jadi dia bawa oleh-oleh kecil untuk kalian. Makasih Rio, ayahmu baik banget ya. Wah, cantik banget Rio, kamu perhatian banget. Rio, kamu belum kasih ke Dewi. Aduh Dewi, maaf banget. Ayah Budi lupa bawain buatmu. Aku sudah bilang sama dia berkali-kali untuk bawain satu buatmu, tapi dia lupa sama sekali. Mungkin karena akhir-akhir ini sibuk main sama aku jadi kecapean lupa. Tapi nggak apa-apa. Lagian ayahmu baru aja pergi, jadi juga nggak mau terima hadiah kan. Sebenarnya ayahku tadinya ingin bermain lebih lama, tapi demi wawancara di universitas unggulan, dia bersikeras pulang lebih awal. Dia bilang pemandangan gak penting, lebih baik menemaniku. Dari kecil sampai besar dia selalu memikirkan aku, tidak seperti orang lain. Ayahku meninggal karenanya. Masih semangat masuk universitas unggulan. Benar, kamu terlalu tidak berperasaan. Ayahmu sangat sayang padamu, tapi kamu sama sekali tidak bersedih. Rio, ayahmu benar. Jus kemasan ini enak banget. Tidak memberi Dewi itu udah tepat. Dia tidak pantas sama sekali. Kalau aku, pasti aku tidak bisa belajar lagi. Masih tebal muka pergi wawancara. Ini dari negeri seberang, jus buah ini saya pilih khusus untuk kalian. Sangat harum. Ayah Budi bilang ini melambangkan kesegaran dan asam manis. Benar wangi ya. Ayahmu punya saudara bagus. Orang menjijikan seperti ini diberi gratis pun aku tidak mau. Dewi Lestari kan cuma lupa menyiapkan untukmu. Perlu seasam itu. Paling tidak lain kali aku kasih air mineral. Orang yang tidak bisa menikmati jus cuma pantas minum air mineral saja. Sebuah yang menjijikan dibuat oleh orang dewasa dari negara seberang dengan cara diinjak-injak kaki untuk diperas. Kamu bohong. Kamu ini cuma iri karena punya ayah yang sayang padaku. Jadi bohong ke semua orang. Mesin pencari populer itu barang bagus. Kalau tidak percaya, coba cek. Serius, di internet bilang jus botol dari negara seberang itu dibuat pakai kaki. Apa maksudmu? Kenapa kamu memberikan barang jijik kayak gini? Jijik banget, aku mau muntah. Jijik banget. Padahal kita pikir ayahmu baik. Ternyata dia sangat kejam. Iya, yang katanya asam manis segar omong kosong. Dewi, kamu iri karena ayah sayang pada aku. Kamu di sini menghasut teman-temanmu untuk mengucilkanku. Hatimu kotor banget sih. Hatiku kotor, ayahku pura-pura mati biar aku mundur dari universitas unggulan. Diambil uangku aja kamu jalan-jalan. Pulang malah bawa barang jijik begitu buat teman-teman. Sebenarnya siapa yang hatinya kotor?
Pantesan ayahmu tiba-tiba meninggal. Ternyata uangnya diambil pergi jalan-jalan ya oleh dirimu. Tidak tahu malu pakai duit orang tua. Kalian ngomong sembarangan, itu barang ayah Budi. Dia mau memberikannya padaku. Dewi, kamu itu gak ada yang mau. Diam, masih berdalih. Rio, selama ini aku gak sadar kalau kamu sejijik ini. Iya, makanan ini siapa yang mau? Ah, males. Betul, kita pergi. Gak jadi makan. Ibu, cepet datang. Dewi, dia jahatin aku. Dewi dulu ibu terus terang. Ditambah lagi asalnya bisnis perintis dalam bahaya, aku terpaksa pergi ke kota Samudra dan melewatkan semua masa pertumbuhanmu. Sekarang aku sudah mantap sebagai ketua satu-satunya Teneng dalam menebus kasih sayang ibu yang kulewatkan selama ini. Ibu, Dewi Lestari memfitnah. Ayah Budi memberikan jus yang menjijikan. Akhirnya aku dikucilkan oleh teman. Kamu tidak menghargainya. Sudahlah, malah membuat cerita bohong untuk merusak namanya. Sekarang segera minta maaf padanya. Benci teman itu akibat perbuatan kalian sendiri. Kenapa aku harus minta maaf? Selain Ibu Ratna, bahkan wali kota pun tidak kuungkap. Kamu berani bicara seperti itu padaku. Bajingan, kamu berani mengancam putriku. Kita terakhir siapa yang memberimu keberanian seperti ini? Aku sarankan jangan ikut campur. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bertahan di kota Jaya. Kamu pikir kamu siapa? Belum ada yang berani bicara seperti ini padaku. Hah? Pura-pura direktur. Di kota Jaya, selain ketua kita, Ibu Ratna, aku tidak memandang siapapun. Jangan banyak bicara. Kalau takut, pergi sana. Berani-beraninya bilang putriku tak laku, aku akan patahkan kakimu. Kamu berani memukulku, kamu selesai. Berani menyentuh anggota asosiasi bisnis kamu ya? Kamu dipecat dari asosiasi bisnis. Kau pikir kau siapa berani-berani mau memecatku? Hah? Kalau kamu Ibu Ratna, aku adalah Bu Setia. Kurang ajar, berani tidak sopan kepada Ibu Ratna. Sekretaris Rina, apa mungkin kamu ketua Ratna Wijaya? Kamu dituduh melakukan penggelapan dana sebesar 500.000 yuan dan merusak reputasi asosiasi. Mulai hari ini semua hubungan kerja diakhiri, diblokir di seluruh kota Jaya. Kamu adalah ketua asosiasi bisnis Phoenix. Dewi, ibu selesaikan urusan ini dulu, lalu akan jelaskan padamu secara pelan-pelan. Ibu Ratna, aku salah. Aku sedang bingung saat mengatakan kata-kata buruk itu. Mohon ampuni aku. Ibu, jika saya diblokir oleh asosiasi bisnis, saya akan hancur. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Dewi, maaf. Aku tidak seharusnya mengirim jus menjijikan itu. Tidak seharusnya membicarakanmu jelek. Saat kamu mengancamku tadi, kenapa tidak berpikir akan begini jadinya? Aku tidak butuh maafmu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Ku beri batas 3 hari, uang balik, pulihkan 500.000 yang kau gelapkan, kembalikan sepenuhnya ke asosiasi. Kurang 1 sen pun akan kuhukum kau. Berhenti. Setelah menganiaya istri dan anakku masih mau pergi. Aku menghabiskan 500.000 untuk menyelundup secara ilegal sepanjang jalan bersembunyi di dalam bak truk. Aku sangat menderita. Sehari semalaman tidak tidur. Hampir tertangkap patroli. Semua gara-gara si gadis kecil Dewi Lestari. Wah ya, kau sudah dihapus dari kependudukan, masih bisa pulang. Apa kau sudah tahu sejak awal kalau aku tidak mati? Apa dosa masa laluku sampai membesarkan gadis sepertimu? Kau seolah ingin ayahmu benar-benar mati. Benarkah? Putra Siti Rahayu dengan laki-laki lain. Itu yang kau sayangi, bukan? Kau tak bisa dibandingkan dengan Rio. Meskipun dia bukan anak kandungku, tapi dia lebih perhatian padamu. Kau mengurung seharian di kamar. Kalau keluarga ngasih kabar seperti tidak ada kau saja. Kau bisa dapat uang dari kompetisi, tapi kau tidak bisa sebanding dengan Rio. Wah, sekarang Rio adalah putramu. Ayah, akhirnya kau pulang. Ibu dan anak perempuan itu sangat menyiksaku. Sekarang di sekolah aku merasa malu, bahkan tidak semangat lagi mempersiapkan ujian tahap kedua universitas unggulan. Dewi Lestari, aku memberimu kesempatan terakhir. Mundurlah secara sukarela. Berikan kuotanya pada Rio atau jangan panggil aku ayah. Kerjaan puluhan ribu soal untuk mendapatkannya, bukan begitu saja bisa kau berikan.
Karena aku ayahmu, aku membesarkanmu belasan tahun. Kau harus mendengarkanku. Jika kau masih punya sedikit hati nurani, kau harus memberikan kuota kepada Rio. Kau tidak pantas menjadi ayah. Baik, karena kau tidak mengakuiku sebagai ayah, kita putus hubungan sebagai ayah dan anak. Aku akan ke sekolahmu, ke asosiasi bisnis jalanmu. Ke depan semua orang yang mengenalmu, aku akan bilang demi masuk universitas unggulan, kau putus hubungan dengan ayah kandungmu. Kau akan dibicarakan dimanapun dan malu seumur hidup. Aku tidak hanya akan membuat saudara dan teman tahu semua aibmu tentang pura-pura mati untuk uang, tetapi juga akan melaporkanmu karena imigrasi ilegal. Cukup untuk buatmu di penjara bertahun-tahun. Kau Dewi, kau berani? Surat perjanjian pemutusan hubungan orang tua anak ini sudah aku siapkan sebelum sejak hari penandatanganan antara kau dan aku. Tidak ada lagi hubungan hak dan kewajiban. Jika kau masih punya malu, segera tanda tangani. Kau lupa kacangkan kulitnya. Aku sia-sia membesarkanmu belasan tahun. Anak durhaka, cepat lambat kamu kena azab. Tenang, Tuhan malah melihat demi selingkuhan dan anaknya kau rela pura-pura mati memaksa putri kandungmu menyerah. Gadis kecil. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangan. Kuli, nanti jangan tanda tangan dulu. Ini tidak menguntungkan kita sama sekali. Begitu tanda tangan dengan cara asosiasi bisnis, kita tidak punya apa-apa. Kesempatan. Ayah sedang diprovokasi. Kau tidak boleh tanda tangan. Jika Dewi tanda tangan, maka dengan tenang dia bisa ikut wawancara. Hampir saja kena tipu. Lalu sekarang bagaimana? Demi Rio bisa masuk universitas unggulan kita begini. Percuma apapun yang kalian lakukan. Dewi, aku mau tanda tangan bisa, kecuali kau setuju dengan taruhanku. Bertanding. 3 hari lagi tahap kedua jalur prestasi. Kita bertanding siapa yang mendapatkan kuota penerimaan terakhir. 3 hari ini kamu tidak boleh menyuruh ibumu menggunakan koneksi apapun. Kamu tidak punya niat baik. Kalau kamu menang, aku tanda tangan. Pasti tidak akan mengganggumu lagi. Kalau Rio menang, kamu harus rela memberikan kuota padanya dan bantu kembalikan data pendudukku. Cabut pemblokir lagi terhadapku. Aku lapor tim penegak hukum sekarang melaporkan kalian atas pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ibu, tunggu. Kita lihat kemampuan masing-masing. Aku tidak akan menyuruh ibuku menggunakan koneksi apapun. Kalau menang, kamu segera tanda tangani untukku. Kalau kamu yang kalah, Tidak ada kalau. Kalian tidak bisa menang. baik. Itu kata kamu ya. Nanti siapa yang ingkar dia kena azab berat. Ayo pergi. Serahkan mereka ke tim penegak hukum, masalahnya selesai. Aku akan dengan tanganku sendiri menghancurkan harapan mereka menjadi keputusasaan total. Hidup dalam penyesalan dan penderitaan baru bisa melampiaskan dendamku. Tante Ani selalu bilang bahwa orang yang tidak tenang setelah menghabiskan harta keluarga, kau kabur dengan orang lain meninggalkan suami dan anak. Dewi, dulu aku bercerai dengan ayahmu, bukan karena aku tidak peduli keluarga, melainkan karena dia sudah selingkuh dengan cinta pertamanya, Siti Rahayu. Dulu Siti itu licik, malas, serakah, dan segala macam. Kakekmu mengancam bunuh diri, mereka berdua pun putus, dan kakekmu punya jasa menyelamatkan hidupku. Jadi aku menerima Budi Santoso. Beberapa tahun lalu Siti bercerai, nenekmu dan tantemu mengkhianati saya. Jadi demi hidup bersama Siti dan Rio, dia rela menghancurkan aku, anak kandungnya sendiri. Ya, dia pikir kau adalah beban baginya. Bersama Siti, hanya jika kau hancur. Selain kakek tidak ada yang waras. Maaf mengambilkan tumbuh kembangmu, kemohon beri ibu kesempatan untuk memperbaikinya. Kenapa kau tidak membawaku pergi? Kau tega meninggalkanku pada pria bajingan bejat yang bodoh. Dia hanya ingin menggunakan untuk minta nafkah. Semuanya diberikan pada Siti dan anaknya. Baik sekali. Aku akan membuat mereka hidup di neraka. Lebih baik mati. Dewi, apa yang ingin kau lakukan? Ibu dukung. Siti, apa punya ide? 3 hari lagi Dewi Lestari ikut wawancara. Dewi untuk ujian tahap 2 membuat catatan setebal buku. Pasti 100% lulus. Kalau begitu kita selesai. Tunggu sampai wawancara selesai baru lepaskan. Nanti meskipun dia punya kemampuan luar biasa, tidak ada gunanya bagiku. Aku punya ide, kita suruh orang untuk mengikatnya. Hah? Sungguh? Bisa? Aku kenal beberapa preman, asal dibayar, mereka melakukan apa saja. Pasti tidak akan meninggalkan jejak. Mengerti? Bagus Siti, kau memang pintar. Kali ini pasti harus membuat gadis kecil Dewi Lestari tidak akan bangkit lagi. Kak Siti, kita sampai. Setelah berhasil masing-masing tambah 5.000. Berhasil kali ini, Dewi Lestari tidak akan bisa kabur. Bagus. Setelah dia dikurung, lihat bagaimana dia bisa merebut kota dengan Rio. Kalian
Kalian siapa? Lepaskan aku. Aduh. Aduh. Orang seperti Budi dan Siti, pemerasan moral tidak berhasil, pasti akan pakai cat kotor. Baik, aku suruh 3 pengawal elit asosiasi pergi ke sana. Siap. Siapa yang menyuruh kalian datang? Tidak ada. Kami cuma salah jalan. Siti yang kasih kami 20.000. Suruh kami culik kamu 3 hari. Sekarang aku beri kalian kesempatan kembali dan pukul Siti. Kalau tidak, aku akan hancurkan kaki kalian. Kami pergi sekarang. Pasti, pukul dia sampai ibu sendiri tidak kenal. Ayo lihat drama. Selesai besok pagi-pagi, jadi siaran Dewi Lestari harusnya dia sudah menangis di ruang sosial. Asal dia tidak ikut wawancara, kita bisa menang. Meskipun Ratna Wijaya ketua asosiasi bisnis Phoenix, apa artinya? Hanya bisa diam. Nanti setelah dia kalah, nanti kita beli rumah besar, hidup bahagia dengan megah di sini. Besok aku ke ruang isolasi, melihat betapa menyedihkannya Dewi. Biar dia tahu melawan aku, dia pasti masih belum cukup. Pasti para kawan sudah berhasil. Mau apa kalian? Jangan pukul lagi, aduh, bukankah aku sudah kasih uang? Tidak ada, Nona Dewi begitu pintar, cantik, anggun seperti bidadari. Kau menyuruh orang menculiknya. Aku pukul kamu, otak isi kotoran. Merayakan kemenangan setengah jalan, kebiasaan itu tidak baik. Kenapa kamu di sini? Orang-orang ini menyesal dan kembali ke jalan benar. Bilang mau memukul kalian untuk melampiaskan amarahku. Kamu ini kacang lupa kulitnya. Aku akan membunuhmu. Berani-beraninya menghina Nona Dewi. Kamu menggatal, biar aku yang menggaruk. Aduh, Penculikan cara-cara rendahan seperti ini hanya kalian para bodoh yang bisa memikirkannya. Nona Dewi, bagaimana menangani para bodoh ini? Kami urus, kami selesaikan dengan baik. Lanjutkan pukul sampai mereka ingat pelajaran ini. Siap. Kalian 3 hari ini bekerja keras. Siap mengikuti perintah Nona Dewi. Cukup dengan mereka berdua yang ikut. Kamu tinggal jaga rumah. Ya, Nona. Dewi, ujian tahap kedua 2 hari lagi. Aku pasti akan membuatmu gagal. Ketemu. Bu, lihat. Aku mencuri catatan belajar Dewi. Aku lihat tiap hari dia pakai ini untuk belajar. Catatan ujian tahap 2. Tanpa ini Dewi Lestari tidak akan lulus. Bagus Rio, kamu hebat. Pasti kali ini kamu menang. anakku memang pintar. Cepat hafal catatan ini. Pas ujian tahap kedua kamu pasti bisa mengalahkannya. Ah, tidak benar. Materi ini kenapa berlawanan dengan di buku? Semua salah dan masih banyak omong kosong yang tidak berguna. Ini bukan catatan ujian tahap 2. Catatan bagus, sengaja aku simpan untukmu. Dewi Lestari, kita nggak akan damai. Jangan menangis, ayah masih punya cara. Kali ini pasti aman. Pasti Dewi nggak bisa ikut ujian. Benar aja, kau masih menyimpannya. Kebiasaan minum susu setiap pagi. Dewi, efek obat pencahar ini kuatnya bikin gajah mencret. Kulihat bagaimana kau ikut wawancara, nanti diare sampai nggak bisa berdiri. Kursi itu otomatis menjadi milik Rio. Taruhan pasti kau kalah. Posisi susunya tidak tepat. Nona, ada bau obat pencahar di dalamnya. Mau kubuang sekarang? Hei, ini aku minum kan? Aku minum depan dia. Rio, kemarilah. Ayah pesankan susu blueberry untukmu sudah sampai. Ayah baik sekali. Anak bodoh, Dewi Lestari si gadis kecil sudah tidak berharap. Kamu sekarang satu-satunya anak laki-laki ayah. Kalau bukan kamu siapa lagi? Ayah, Dewi Lestari benarkah besok tidak akan ikut wawancara? Pasti. Dewi belajar sampai larut malam, lambungnya tidak baik. Besok pasti dia diare. Slot universitas unggulan pasti milikmu. Minum pelan-pelan, tidak ada yang Tidak benar, ini kok susu plain? Mana mungkin, aku pesan yang blueberry dan labelnya juga tertulis. Rio, dia tidak akan salah rasa. Ibu, perutku sakit sekali. Apa tadi malam bukannya kedinginan? Aduh, sakitnya parah. Aduh. Aduh. Bau apa ini? Bikin mual. Aduh. Aduh. Au. Aduh.
Rio, bagaimana keadaanmu? Ibu, aku diare sampai lemas. Angkat tangan pun gak ada tenaga. Kenapa begini? Tusuk blueberry enak sekali. Belajar jadi semangat lagi. Dewi Lestari! Ya Lestari, kamu benar susah dihadapi karena gak bisa dibujuk. Jangan salahkan aku jika kejam padamu. Lihat saja Dewi Lestari. Mobil datang, bersiaplah. Dewi Lestari, lihat saja bagaimana kau tidak bisa ikut Jian. Berhasil. Dah, tabrak dia. Tabrak Dewi sekarang. Taruh ini pasti. Bagus, akhirnya bisa melampiaskan amarah. Nanti kalau Rio lulus, kita rayakan besar-besaran. Gadis muda, jangan salahkan aku. Seseorang bayar aku 100.000 untuk melakukannya. Kamu cuma salahkan nasib. Lagi pula siapa yang bisa menolak uang? Pembunuhan berencana, tunggu saja kau akan masuk penjara. Bajingan, kau, kenapa kalian tidak apa-apa? Ini mobil anti peluru, anti tabrak. Truk jelekmu ini mau menabrak kami. Ada orang yang sengaja menabrak kami, alamatnya di luar gerbang SMA Jaya, persimpangan. Batuku berkemas, aku mau pergi. Ada apa? Kenapa panik sekali? Sialan, rencana menabraknya justru gagal. Aduh, dasar preman tolol. Sekarang tim penegak hukum sedang mencariku. Apa? Terus gimana? Kita mengungsi dulu, nanti kalau sudah reda baru pulang. Ibu, aku diare. Aku nggak bisa jalan. Gak bisa jalan, kalau ditangkap nanti bagaimana? Siti, kamu terlibat hasutan untuk melukai orang lain. Sekarang resmi dilakukan penyelidikan terhadapmu. Tidak ada bukti, tidak bisa menangkapnya. Masuk tanpa izin, lepaskan dia. Kalau masih menghalangi tugas kami, resmi kamu juga ikut di bawah. Dewi Lestari, biar aku mati, aku tidak akan membuatmu enak. Tapi nggak apa-apa. Lo juga demi sebuah taruhan sampai melakukan kekejaman seperti ini. Pantang maaf. Baik-baik saja, untung ibu ganti mobilku duluan. Ibu bersumpah akan menjagamu. Tunggu aku menang taruhan dan Budi Santoso tanda tangan. Itu saatnya hitung-hitungan dengan mereka. Dewi Lestari, besok adalah ujian tahap kedua jalur prestasi. Kamu adalah siswa sekolah yang paling berpeluang masuk universitas unggulan. Harus berusaha maksimal, harumkan nama sekolah. Benar, kami semua melihat kemampuanmu. Kalau tampil normal pasti tidak masalah. Terima kasih semuanya, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Kepala sekolah, kalian tidak boleh membiarkan Dewi Lestari mengikuti ujian tahap kedua. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk kantorku? Kamu bukannya ayah Dewi Lestari, Budi Santoso? Bukankah kamu sudah meninggal? Aku tidak mati. Itu Dewi Lestari. Dia ketahuan curang olehku demi masuk universitas. Lalu dia menyuruh orang menculikku, bahkan mengadakan pemakaman palsu. Dia hanya ingin diam-diam pergi kuliah. Dewi Lestari sebenarnya apa yang terjadi? Dia manusia atau hantu? Kalian tidak perlu takut, dia tidak mati. Pemakamannya itu memang palsu. Apa? Lihat, dia mengakui. Coba pikir, seseorang jika bahkan dia mengerti bakti yang paling dasar demi kuliah universitas yang bagus menculik ayah kandung, pantaskah masuk universitas unggulan? Dewi Lestari, apakah kamu benar-benar melakukan hal begitu tercela? Sekolah kami mengutamakan pendidikan moral, menjunjung tinggi prestasi dan akhlak. Jika kamu benar melakukan hal itu, saya akan umumkan mencabut hak jalur prestasi ke universitas unggulan. Tanpa identitas, pekatannya kalian kerja juga. Bicara sembarangan, aku bukan orang tanpa identitas resmi. Apakah kamu orang tanpa identitas resmi, bukan? Jangan kaitkan kematian palsumu, memaksa anak kandung dan menuduhku memaksanya meninggalkan universitas unggulan. Dewi, apa yang sebenarnya terjadi? Ini surat kematian palsu yang dibuat Siti dengan menyalahgunakan jabatan untuk Budi Santoso ini dikeluarkan oleh tim penegak hukum. Ya ampun, benar-benar pura-pura mati, keterlaluan. Demi anak orang lain memperlakukan anak kandung seperti ini. Apa dia manusia? Orang lain ingin anaknya sukses, perempuan menjadi juara, kamu malah berbagai cara menghalangi putrimu masuk universitas unggulan. Sungguh bukan manusia. Bukan begitu. Dewi menjebak saya, Bapak Santoso. Buktinya sudah ada depan mata. Kamu mengelak. Bagaimana bisa berbuat seperti ini pada anakmu? Bapak Santoso memfitnah siswa sekolah tanpa bukti, mengganggu ketertiban pengajaran sekolah dan juga terlibat imigrasi ilegal. Saya akan lapor ke tim penegak hukum. Saya tidak akan mengadu lagi. Saya pergi saja, boleh kan? Sungguh tak masuk akal, orang ini benar-benar aneh. Dewi, maaf, tadi kami salah paham padamu. Kepala sekolah saya tahu kalian juga tertipu olehnya. Dewi, jangan masukkan ke dalam hati. Persiapkanlah ujian dengan baik besok. Kamu pasti lulus.
Sekarang aku bawa Rio ke hotel. Nanti kalian pukul keras makin bagus. Buat dia tidak bisa tidur semalaman biar besok gak semangat. Aku sudah siap dari dulu. Pasti biar besok dia ujian dengan mata tanda. Betul, lihat saja bagaimana dia bisa rebut kuota dari Rio. Selamat, Dewi Lestari besok gagal ujian. Selamat, Dewi Lestari tidak lulus. Selamat Dewi tidak masuk ke Universitas Unggul. Selamat. Ribut tengah malam, gila ya? Masih mau ganggu orang tidur? Tidak punya hati nurani. Aku lapor tim penegak hukum kalian. Apa urusan kalian? Kalian tidak suka dengar? Ya tutup telinga kalian. Ibu jangan pukul lagi, sekarang udah tengah malam. Semua orang sudah tidur. Aku pukul kapanpun aku mau. Kalau berani sentuh aku lagi, aku akan rebah di tanah dan fitnah kamu. Mau? Kalau kalian ikut campur lagi akan ku komplain kalian. Bereskan barang-barang, kita pergi ke hotel dekat sekolah. Nginep 1 malam. Baik, Nona Dewi. Berhenti mengganggu ketenangan malam, melanggar peraturan ketertiban umum. Ikut kami sebentar. Petugas penegak hukum memukul orang tua. Tolong, saya sudah tua. Mereka masih mau menangkap saya. Petugas maaf, kami tidak akan mengulanginya lagi. Petugas penegak hukum, jangan dengarkan dia. Mereka berisik, seluruh komplek kami terbangun. Sangat tidak bermoral. Tengah malam gini ganggu orang tidur. Tangkap saja mereka. Saya tidak mau pergi, saya sudah tua. Kalian tidak boleh menangkap saya. Tidak peduli berapa usia, pelanggar hukum harus menerima hukum. Ikut kami. Tenang saja, kami akan memproses mereka sesuai hukum. Semua kembali tidur. Bagus, mereka ditangkap. Harusnya dari dulu tangkap. Sungguh memuaskan hati. Setuju, setuju. Sudah lama tidak mandi air hangat senyaman ini. Budi, setelah aku selesai mengikuti ujian, barulah awal penderitaanmu yang sesungguhnya. Lokasi wawancara besok di SMA Jaya, Gedung 3, Ruang 101 Universitas Unggulan. Pasti ku dapatkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Nona Dewi, saya sudah parkir mobil depan hotel. Setelah kamu sarapan, kita berangkat ke tempat ujian. Kamu pergi duluan, saya akan turun setelah selesai makan. Baik. Bagus sekali, akhirnya ketemu. Dewi Lestari tanpa kartu ujian. Bagaimana kamu bisa masuk ruang ujian? Kursi Universitas Unggulan kali ini pasti milikku. Dewi Lestari, kenapa baru datang? Mana kartu ujianmu? Tanpa itu kamu tidak bisa masuk. Apakah kamu mencari ini? Mustahil. Kau cuma mencuri fotokopiku. Ini yang asli. Pak Guru, ini kartu ujianku. Informasinya benar, kamu boleh masuk. Aku sudah menduga kau akan datang mencuri, jadi aku siapkan fotokopiku lebih awal dan aku juga pasang kamera di luar hotel. Kau pingsankan petugas kebersihan, masuk ke kamarku, merobek barang-barangku. Semua terekam. Rio Rahayu, kau melanggar hukum dengan merusak dokumen orang lain, mengganggu ketertiban ujian, melanggar berat ujian negara Nusantara. Satpam bawa siswa ini cabut hak ujiannya. Laporkan dan keluarkan dari sekolah. Jangan, Pak Guru, aku salah, aku tidak akan berenang lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan dikeluarkan, Dewi, aku salah. Aku tidak seharusnya merobek kartu ujianmu, tolong maafkan aku. Dulu kalian mencuri catatanku, memberiku obat pencahar saat menyuruh orang tabrak mobilku. Kenapa tidak berpikir agam seperti ini hari ini? Aku tidak rela Universitas Unggulan milikku. Seharusnya milikku. Hari aku menang taruhan itu, aku sendiri bawa pengawal cari Budi Santoso. Kau terpaksa tanda tangan. Jadi kau lulus, kau benar-benar lulus ke Universitas Unggulan. Ibu sangat bangga padamu. Ibu, aku berhasil. Bagus sekali. Hari ini Ibu sudah memusatkan pesta perayaan terbaik di Kota Jaya. Undang kerabat dan teman-temanmu ya.
Terima kasih atas kedatangannya semua di pesta putriku yang sudah bekerja keras. Ibu Ratna adalah wanita hebat. Nona Dewi muda dan berprestasi. Memang ibu yang hebat, anaknya juga hebat. Ya, Nona Dewi begitu cemerlang, masa depannya cerah. Dewi Lestari, kamu ada sejak berdirinya sekolah kita. Siswa pertama yang diterima di universitas unggulan adalah kebanggaan sekolah kita. Nanti di universitas ini kamu terus berusaha mengharumkan nama negara. Terima kasih atas bimbingannya. Dewi Lestari, guru sangat senang. Nanti kalau ada waktu sering-seringlah kembali ke sekolah. Baik Pak Guru Budi. Tempat sialan ini dingin sekali. Dulu aku tidak pernah menderita seperti ini. Semua karena si Dewi Lestari. Kalau bukan karena dia, kita masih tinggal di rumah besar, makan enak, minum enak. Ibu, kita menjual rumah itu baru cukup uang jaminan biaya pengacara dan membebaskanmu. Sekarang kita tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana selanjutnya? Semua itu karena Dewi Lestari, perempuan sialan. Semua itu karena Dewi Lestari, dasar perempuan sialan. Gara-gara dia kita sampai di titik ini. Semua gara-gara si kacang lupa kulitnya. Aku sudah membesarkan belasan tahun, berusaha payah membesarkan. Dia tidak melakukan ini padaku. Rio harusnya sudah masuk universitas unggulan. Semua hancur karena dia. Sekarang aku bahkan sekolah tidak bisa sekolah lagi. Teman-teman di belakangku memanggilku maling. Guru yang mengeluarkanku dari grup kelas. Aku harus bagaimana nanti? Bagaimana? Tentu saja akan balas dendam. Aku ini adalah asosiasi bisnis yang bergengsi, manajer keuangan. Kenapa dibuat sampai setitik di bawah ini? Balas dendam. Kita sekarang miskin. Bagaimana bisa balas dendam? Ratna Wijaya sekarang adalah ketua asosiasi bisnis. Kaya, berkuasa, tidak bisa melawannya. Iya ibu, kita sekarang mie instan tersisa tinggal sedikit. Beberapa hari lagi kita mati kelaparan. Aku punya ide yang bisa membuat kita bangkit segera dan juga membalas dendam pada Ratna. Ide apa? Dulu Ratna Wijaya sangat menyukaimu, mengejarmu selama 2 bulan. Kalau bukan karena ibumu menentang, kita sudah menikah. Siapa kau bicara ini? Sudah bertahun-tahun lalu. Sudah bertahun-tahun lalu, malam ini temui Ratna Wijaya. Beliau Batbio selalu bersikap lembut padanya. Manfaatkan untuk tidur dengannya. Ambil foto. Dia sekarang kaya dan berkuasa. Pasti tidak akan tahan dengan penghinaan foto mesum. Nanti, bukankah dia akan diatur oleh kita? Nanti, tahu dari dia minta beberapa juta. Kita bisa beli rumah dan mensekolahkan Rio. Bagaimana? Ideku cemerlang? Siti, kamu tega. Demi dirimu aku pura-pura mati. Untukmu aku meninggalkan putriku sendiri. Menyuruhku merayu perempuan seperti itu. Kau tidak tahu yang paling kucintai adalah dirimu. Apa? Ibu, bagaimana kau bisa membiarkan ayah melakukan seperti ini? Dasar pria bodoh. Ibu Ratna dan putri akan semakin tidak ada peluang. Sebaiknya kita tenangkan dulu dan manfaatkan dia. Mana mungkin aku benar-benar menyuruhmu mencari Ibu Ratna. Sayang, maafkan aku. Aku brengsek. Pergi. Aku sudah kehabisan akal. Lihat saja, kita sekarang begini. Bahkan tempat berteduh yang layak pun tidak ada. Rio sekarang tidak bisa ngapa-ngapain. Dia sekarang tinggal di rumah mewah, naik mobil mewah. Sebentar lagi akan kuliah di Universitas Unggulan Gemilang. Kita malah di sini kelaparan dan kedinginan. Siti, di hatiku hanya ada dirimu seorang. Lagi pula yang merayu wanita seperti Bu Ratna itu aku tidak sanggup. Kita pikirkan cara lain. Oh iya, rumah kakakmu, Ani Santoso, bukankah masih ada kamar kosong? Kita tinggal di sana, bagaimana? Baik, aku ikut katamu. Kita tinggal sementara di rumah Kak Ani. Nanti kalau ada kesempatan pasti membuat Dewi Lestari dan Bu Ratna membayar harga. Aku ingin merasakan rasanya hancur lebur. Tenang saja, Budi, aku pasti akan membuat mereka membayar semuanya. Cepat makan lalu cuci piring. Oh ya, sewa bulan depan harus dibayar. Per orang 400.000. Total 1.200.000. Besok harus kasih aku. Aku nggak mau tahu. Kak Ani, aku ini anak kandungmu loh. Kamu berani banget sama aku. Kalau bukan kamu, masa aku punya catatan kriminal di tim penegak hukum? Sampai sekarang kerjaan pun gak bisa kau dapat. Aku gak usir kalian. Tidur di jalan itu sudah cukup baik. Pasti minta muka manis. Mimpi kalian, mimpi. Kamu tidak tahu terima kasih. Aku tidak tahu berterima kasih. Dulu siapa yang bantu kamu pura-pura mati untuk menipu Dewi? Siapa yang membantumu? Apa kau lupa semua itu? Apa-apaan, nanti kalau aku sukses lihat aja aku habisi dia. Kalau Dewi Lestari ngasih jatahnya ke aku, kita gak akan jatuh kayak gini. Dilihat ini, trafficnya tinggi banget. Pengikutnya udah jutaan. Hah? Bikin ginian buat apaan? Buat makan. Cuma cari perhatian aja.
Masa nggak bisa? Buatlah skenario pencitraan, ya kan? Antar sekolah, bimbing, mengerjakan PR, memasakkan ya makanan. Mukamu lebih tua dikit dan jago acting pasti lebih tenar. Dan yang paling penting kita bisa merebut harta Dewi Lestari. Iya ya, sekarang banyak banget ada orang suka lihat video ayah anak mesra gini. Kita bikin pasti tenar. Nanti kalau udah ada duit nggak perlu lihat muka masam Kak Ani. Bisa bikin Dewi hancur reputasinya. Nggak betah di universitas unggulan. Aku mau semua orang tahu aku Budi Santoso, ayah terbaik. Dewi Lestari kacang lupa kulitnya, tidak tahu balas budi dan kejam. Aku mau dia dimaki-maki habis-habisan kemanapun dibicarain orang. Sekarang mau riset gimana cara bikin video dan edit. Nanti malam kita mulai syuting. Cepat-cepat biar cepat tenar. Halo semuanya, saya Ayah Rio. Sekarang jam 5 pagi. Saya bangun untuk membuatkan sarapan untuk anak SMA kelas 3. Setiap hari belajar sampai malam. Pagi harus bangun pagi. Sebagai ayah, saya bisa lakukan adalah memberikan dukungan yang terbaik biar dia kenyang, punya tenaga buat belajar. Ayah, kenapa bangun sepagi ini? Sudah aku bilang tidak usah repot-repot. Aku bisa makan roti aja. Anak bodoh, ayahmu tidak capek asal kamu bisa masuk universitas bagus, sukses masa depan. Ayah rela lakuin apapun. Cepat duduk, ini bapak baru masih hangat. Ini bapak buatan ayah enak banget. Kalau kurang masih ada di panci. Sehari sebagai ayah pendamping SMA kelas 3, sesulit apapun tetap berharga demi anak masuk universitas bagus. Bagus sekali, kalian tunggu saja sambut banjir trafik ini. Gimana Siti? Cuma 3 jam, jumlah like video kita sudah tembus 100.000 komentar. Penuh dengan empati. Bagaimana, hebat kan? Bukan banget, sampai nangis. Ini baru cinta sejati seorang ayah. Ternyata tidak hanya ibu yang baik, ayah juga hebat yang menyentuh hati Rio. Beruntung banget ya punya ayah sebaik ini. Semangat! Bagus banget, kurang dari 3 hari pengikut akun aplikasi video pendek itu sudah tembus 1 juta. Banyak juga pedagang DM kita buat endorse. Ada yang jual. Lihat, apa aku bilang aku pasti bisa jadi terkenal. Sekarang juga aku jadi selebgram yang banyak pengikut. Lihat siapa yang berani meremehkan kita, sombong sama kita. Suamiku bakat aktingmu luar biasa. Nanti kalau kita sudah kaya, beli villa besar, gak perlu lagi tinggal di sini. Dewi Lestari, tunggu aja. Sekarang aku punya jutaan pengikut, tinggal upload video bilang kamu durhaka, kamu pasti dihujat seluruh internet. Reputasimu rusak dan bikin kamu keluar dari universitas unggulan. Halo semuanya, aku Ayah Rio. Hari ini aku ingin bicara dari hati. Sebenarnya dulu aku punya seorang putri bernama Dewi Lestari. Aku sepenuhnya merawat belasan tahun. Waktu kecil dia sakit parah. Aku begadang, menggendong tanpa tidur, menyuruh minum obat. Setelah dia sekolah, aku bangun jam 5:30 pagi, buat sarapan, berhemat, mendaftarkan bimbingan yang terbaik. Ku beri yang terbaik untuknya. Tapi aku tak menyangka demi masa depannya sendiri dia tega, tidak mengakuti sebagai ayah. Ibunya jadi kaya, dia langsung gabung ke sana. Malah memanggilku orang miskin. Aku stres. Ayah, jangan sedih, kau masih punya aku. Benar, untung aku punya Rio. Dia adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk menyembuhkanku. Asal Rio baik-baik saja, aku rela menderita apapun. Bagaimana? Aktingku bagus kan? Luar biasa, lebih baik dari aktor profesional. Aktingmu lebih bagus di video ini, sungguh. Ayah, aku akan share videonya ke forum lokal lalu posting anonim di platform media sosial biar lebih banyak yang lihat. Baik, pastikan semua orang tahu Dewi Lestari itu kacang lupa kulitnya. Aku ingin dia dihujat seluruh dunia maya. Dewi, apakah kamu sudah melihat video semua orang menghujatmu, Dewi? Aku sudah mengurus semua humas untuk menghapus komentar-komentar jahat tentangmu. Jika ingin menghancurkan seseorang, biarkan dia sombong dulu. Aku akan membuat mereka tahu jatuh ke lembah hancur berkeping-keping. Kamu Dewi Lestari, dasar kacang lupa kulit. Ayahmu begitu baik, kamu tega begitu padanya. Cepatlah pulang, minta maaf dan bersujud pada ayahmu. Betul, membesarkanmu sampai sebesar ini kamu tidak mengakuinya. Hati nuranimu dimakan anjing. Tolong minggir, jika terus mengurumuni kami akan lapor tim penegak hukum. Laporkan saja, kami menegakkan keadilan. Dasar anak durhaka. Aku tidak mau bicara omong kosong. Tunggu sampai kebenaran terungkap. Kenapa begitu tega kau perlakukan ayahmu? Hei, kembali dan jelaskan. Mereka tidak boleh memfitnahmu seperti ini. Kalau begini terus pengaruhnya terhadapmu terlalu besar. Sekarang klarifikasi tidak berguna. Mereka hanya akan merasa kita sedang berdalih menindas dengan kekuasaan. Kita tidak bisa membiarkan dia memfitnahmu terus. Saya sudah mengumpulkan semua bukti dan menghubungi wartawan. Budi Santoso dan Siti Rahayu akan jatuh dari puncak kejayaan. Benar-benar hancur reputasinya.
Ibu mengikutmu. Terserah kamu mau melakukan apa. Semua bukti yang mengarahkan netizen untuk menyerang saya. Saatnya bersih-bersih. Wartawan, saya Dewi Lestari. Halo Bu Dewi, saya ingin menghubungi Anda. Pernyataan tentang di internet tersebar luas. Apa bersedia menerima wawancara eksklusif? Saya punya beberapa bukti, saya berharap Anda bisa meliput ini. Tenang saja, saya pasti lapor dengan jujur. Saya paling benci orang seperti ini memanfaatkan simpati netizen. Saya akan susun menjadi laporan. Sekarang saya akan mengirimkan buktinya ke email Anda. Tidak merepotkan, ini yang seharusnya saya lakukan. Besok pagi laporannya terbit. Kalau begitu, aku akan hancurkan impianmu dengan tanganku sendiri. Besok adalah saat kau jatuh ke dasar. Saat arus balik memantap. Netizen akan menyerangmu. Itu telah ditipu. Dia pura-pura mati untuk menipu putrinya sendiri. Gila. Kemarin aku bahkan memarahi Dewi Lestari. Sekarang aku benar-benar ingin menampar diriku sendiri. Blokir akunnya, memanfaatkan simpati netizen. Penipu macam apa ini? Tidak layak jadi selebriti. Bos Zhang, tenang saja. Sekarang aku punya lebih dari 1 juta pengikut. Siaran langsung pertama pasti akan laris. Bagi 50-50, bagus sekali. Kesepakatan pertama berhasil. Siaran langsung jualan, komisinya tinggi. Setelah dapat uang pertama, kita akan pindah. Tidak perlu lagi melihat muka Ani Santoso. Ibu, setelah kita punya uang, akan mengulang di sekolah swasta. Tahun depan pasti lulus universitas unggulan. Kalian masih sempat bermimpi, lihat apa yang kalian lakukan. Akunku, jutaan pengikutku. Renyah kalian sekarang. Seluruh kompleks perumahan tahu bahwa di rumah ini tinggal 3 penipu. Tadi aku turun beli sayur, semua orang menunjuk-nunjuk. Aku baru keluar. Kak, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu kira. Jelaskan apa? Berita tentangmu itu sudah menjadi trending nomor 1. Cepat pergi. Ibu, kita mau kemana sekarang? Hujannya deras sekali. Aku kedinginan. Kenapa begini? Apa salahku sebenarnya? Dewi Lestari, dasar gadis kecil. Aku tidak akan berhenti. Aku kedinginan. Sepertinya aku demam. Bagaimana kita sampai seperti ini? Dulu seharusnya tidak mendengarkanmu pura-pura mati. Kalau aku tidak pura-pura mati, Dewi pasti menjadi anak yang baik. Bahkan kita tak punya rumah. Sekarang menyalahkanku. Dulu siapa yang menangis dan berteriak ingin bersamaku, ha? Siapa yang selalu terus mengeluh di depanku? Baiklah Siti, kau wanita jahat, berani memukulku. Dulu siapa yang bilang membuat video dapat uang? Bisa balas dendam Dewi. Ayah, ibu, jangan bertengkar, aku takut. Bahkan makan pun tidak bisa, aku masih demam. Selesai, semuanya selesai. Ada apa lagi? Pemalsuan surat kematian itu bisa dipenjara 3 tahun ke atas sampai 10 tahun. Kau pulang secara ilegal juga bisa dipenjara. Kita semua akan masuk penjara. Penjara? Aku nggak mau di penjara. Aku tidak bisa, ibu. Aku tidak mau di penjara. Bagaimana kita? Semua gara-gara kamu. Semua salahmu. Dulu aku ngotot buat surat kematian palsu. Aku sebenarnya tidak mau pura-pura mati. Kamu memaksaku. Kau di penjara. Kau yang masuk. Aku yang memaksa. Dulu siapa yang setiap hari ngomel di telingaku Dewi Lestari tidak nurut? Siapa yang bilang Dewi Lestari merebut semua milik Rio? Siapa yang minta aku bantu berpura-pura buat mati? Siapa? Aku gak punya malu. Demi kamu aku meninggalkan putriku sendiri. Meninggalkan semuanya. Kalau kamu bisa apa selain menghabiskan uangku? Dulu kalau bukan pakai beasiswa Dewi Lestari untuk suap dan bangun koneksi, kamu bisa jadi pemimpin asosiasi bisnis. Sekarang kamu salahkan aku. Kamu gak berguna, gak bisa apa-apa. Berani-beraninya menyalahkanku. Aku bunuh kamu, pria bajingan. Siti, kamu gila, berani mukul aku. Wanita jahat pantas dipukul. Biar kamu rasakan. Biar tahu kamu. Hari ini harus kebunuh kamu. Ayah, ibu. Tolong, jangan bertengkar, ayah. Kamu pria bajingan, aku benar-benar buta memilih kamu. Aku akan mati bersamamu. Mati bersama? Kamu pikir bisa? Kalau bukan kamu, aku tidak jatuh seperti ini. Aku adalah manajer keuangan. Kamu gila. Itu memang pantas buatmu. Nanti kalau masuk, aku yang pertama akan melempar semua kesalahan Jadi padamu. mati kau. Berhenti Jalang. Kamu berani memukul anakku?
Aku pukul kau dasar tidak tahu terima kasih. Nenek tua, jangan campuri urusanku. Kamu berani mendorongku. Aku dulu buta sehingga aku membiarkan anakku menikahimu. Dulu Rata dan Budi hidup baik-baik. Kamu setiap hari ini mengatakan betapa baiknya aku. Kau bohong itu demi kebaikan anakku. Siapa sangka kau adalah dasar tidak tahu balas budi. Demi kebaikannya kau demi dirimu sendiri kan? Dulu aku memberimu berapa banyak telur, berapa banyak minyak, dan membantumu menggoda kakek uang. Kau lupa semua itu. Kau diam. Kamu orang tua bangka. Kau yang sudah tua mata lamun, pantas saja kau kena tipu. Dasar majikan wanita murahan. Aku lawan kau, jangan tidak tahu diri. Kalau karena tidak umur sudah tua, aku akan pukul kau. Ibu jangan bicara omong kosong dengannya. Kita pergi menyerahkan diri sekarang dan jelaskan semuanya. Kau berani? Kenapa aku tidak berani? Paling tidak kita di penjara bersama. Aku tidak enak, kau juga jangan berharap enak. Aku bunuh kau dulu, lalu bunuh ibumu. Paling tidak, kita bertiga mati bersama. Mati bersama-sama. Ibu, jangan. Tim penegak hukum datang, aku harus cepat lari. Lari? Kau bisa lari? Orang-orang di dalam, dengarkan, kalian sudah dikepung. Kalian diduga melakukan pemalsuan dokumen resmi dan pelanggaran imigrasi ilegal. Sekarang resmi menangkap kalian. Budi, maafin ibu yang menyakitimu, Budi. Ibu, jangan pergi. Aku tidak ingin kau pergi, Ibu. Siti, Ya Tuhan, aku nenek tua. Sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat? Di sini, lambat sekali. Kakak, Ibu Akhirnya kamu keluar. Di dalam sana bukan tempat manusia kan? akhirnya berhasil bertahan 6 tahun ini. Setiap hari aku menghitung Kamu hari. ngomong apa? Kalau kamu tidak berpura-pura mati waktu kemarin, kamu tidak akan masuk penjara seperti ini. Karena kamu, aku punya catatan kriminal sampai sekarang. Aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan akhirnya aku menjual sayur. Ibu, bagaimana dengan bajingan si Rahayu itu? Patah saja. Sekarang bilang begini apa gunanya? Semua sudah terjadi, mana bisa diputar kembali? Ya, semuanya sudah berlalu. Sekarang harus kita pikirkan bagaimana menjalani hari ke depannya. Kau tahu Dewi Lestari itu bagaimana keadaannya sekarang? Dewi, kenapa dia? Apakah dia masih kuliah di universitas unggulan? Sudah lulus dari Universitas Unggulan. Sekarang dia bekerja di Teknologi Purnama. Hari ini dia mencatat perusahaan nilainya sudah sampai miliaran loh. Ya, sekarang dia sudah CEO, wanita termuda di Kota Jaya di TV. Kalau dia nanti mengakui kamu ayah, tolong berikan kami uang ya, biar kami tidak mengontrak lagi di tempat yang jelek seperti ini. Gimana? Tapi kita sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakitinya. Apakah dia memaafkan kita? Ayo kita cari dia. Kita samperi tokonya, kita minta maaf. Kalau dia belum memaafkan, kita tidak pergi dari kantornya. Sampai akhirnya dia bisa memaafkan kita. Betul, dia sekarang kaya raya. Masa tidak peduli sama kamu sebagai seorang ayah? Pasti dia akan peduli. Baik, kalau begitu di mana dia sekarang? Dia hari ini jam 10 pagi di Bursa Efek Kota Jaya, percatatan saham. Dewi, ayah dulu tergoda setan. Sekarang sadar yang paling kucintai adalah kamu. Kamu pasti memaafkan ayah kan? Sekarang marilah kita undang pendiri dan CEO perusahaan Purnama, Nona Dewi Lestari, menyembunyikan bel pencatatan saham. Selamat Bu Dewi, selamat untuk Teknologi Purnama atas keberhasilan pencatatan saham. Ibu Dewi, selamat ya. Terima kasih. Ibu Dewi masih muda dan berbakat, benar generasi muda yang luar biasa. Kecepatan perkembangan teknologi Purnama sungguh menakjubkan. Kedepannya kami mohon bimbingan Bu Dewi. Semoga kita bisa bekerja Terima sama. kasih atas dukungan semuanya. Ibu Dewi terlalu sopan. Saya ingin bekerja sama lebih baik ke depannya. Ibu sangat bangga padamu, Dewi. Terima kasih, Ibu. Bulan depan aku akan mengumumkan ke asosiasi bahwa kamu adalah generasi selanjutnya yang akan memimpin.
Aku tidak butuh bantuanmu dan juga tidak butuh posisi ketua asosiasi. Dalam 3 tahun, aku akan membuat teknologi Purnama menjadi perusahaan teknologi terkemuka di seluruh negeri. Aku akan menjadi ratu keuangan seluruh negeri. Apapun keputusanmu, ibu akan selalu mendukungmu. Ibu sudah memesankan makanan favoritmu di restoran Michael Bintang. Baik. Luar biasa, baru 24 tahun sudah berhasil mencatat perusahaan. Ku dengar dia dari Kota Jaya, mahasiswa berprestasi yang langka dalam 100 tahun. Benar-benar cantik dan Ibunya berbakat. juga. Ibu dan anak perempuannya keduanya adalah burung emas. Santoso? Dewi, putriku sayang. Ayah minta maaf. Ayah tahu salah. Maafkan ayah. 6 tahun ini ayah di penjara, setiap hari memikirkanmu, setiap hari menyesal. Ayah tidak seharusnya pura-pura mati dan menipumu. Ayah bukan manusia, lihatlah aku sudah membesarkanmu selama belasan tahun. Maafkan aku kali ini. Kumohon padamu, ampunilah ayahmu. Aku sudah tua, Dewi. Dia sekarang tidak punya apa-apa. Kasihanilah dia. Kamu sekarang kaya raya, bantu kami sedikit saja. Belikan kami rumah, berikan kami uang untuk hidup. Kami akan sangat berterima kasih padamu. Penjaga, bawa mereka bertiga pergi dari tempat ini. Tunggu. Dewi, apa yang kamu lakukan? Beberapa tahun ini, aku berpikir Budi Santoso awalnya cukup menjalankan tanggung jawab sebagai ayah sampai batas waktu tertentu. Sejak kakek meninggal, dia berubah. Kamu sungguh-sungguh teliti. Lakukan apa yang kamu mau. Ibu setuju denganmu. Aku beri kalian kesempatan. Jelaskan mengapa sikapmu padaku dulu dan sekarang berbeda. Jangan bicara tentang bertobat. Aku tidak percaya itu. Baik, akan aku beritahu kepadamu bahwa kau sebenarnya bukan anak kandung kami. Kamu adalah bayi terlantar yang dipungut kakek di depan rumah sakit. Kakek yang mengancam bunuh diri, baru aku memperlakukanmu dengan baik. Jadi meskipun kau benci kami, setidaknya demi kakek, maafkan kami. Dia belum mati, masih memikirkanmu. Ternyata anak pungut terkesan kejam. Meskipun ayah angkatnya tidak baik, dia sudah membesarkan belasan tahun. Mana mungkin tidak tahu terima Betul, kalau kasih. tidak ada yang merawatnya, dia sudah mati kedinginan dan kelaparan. Mungkin tidak akan sukses. Ibu, apa yang mereka katakan benar? Ya. Kakek menyelamatkan nyawa aku. Aku berjanji pada yang akan memperlakukanmu seperti anak kandungku. Dewi, aku tahu kau benci, tapi aku benar-benar tahu salah. Beri aku satu kesempatan, Dewi. Dewi, meskipun aku bukan ayah kandungmu, tapi aku membesarkanmu selama belasan tahun meski tanpa jasa. Selama ini aku tidak mengatakan secara langsung, sebenarnya dalam hati aku anggap anak kandung sendiri. Kebodohan sesaat, aku benar-benar sadar sekarang aku salah. Maafkan aku, biarkan aku tetap di sini. Dewi, manusia bukanlah orang suci. Siapa yang tidak pernah salah sebelum kakekmu meninggal? Dia secara khusus berpesan padamu untuk merawatmu dengan baik. Meskipun kami melakukan kesalahan, tapi tolonglah, maafkan kami. Kalau sudah selesai, pergilah. Perjanjian ini sudah ditandatangani 6 tahun lalu dan sah secara hukum. Sejak saat itu, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Apa yang kau lakukan padaku tidak akan pernah kumaafkan. Kebaikan kakek akan kubalas dengan layak, tapi tidak denganmu. Sejak kau bersekutu dengan Siti, membohongiku, menculikku, dan menghasut publik untuk menyerangku, hubungan kita sudah berakhir. Dewi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku karena kau tidak pantas. Tidak, aku tidak mengakuinya. Aku tidak putus hubungan keluarga. Dewi Lestari. Dewi Lestari, Dewiku, tetap putriku selamanya. Menjijikan sekali, pura-pura mati demi menipu putrinya. Sekarang minta uang, tidak tahu malu. Pantas saja, itu kan karena ulahnya sendiri. Kalau ibu tidak luluh, dia akan menumpang. Ayah angkat apaan? Ini jelas bebuyutan. Kalau aku juga tidak akan mau mengakuinya. Jangan menangis. Dia tidak peduli pada kita. Apa gunanya menangis? Pikirkan dulu bagaimana memulihkan identitas resmi kamu. Betul kata kakakmu. Pulihkan dulu identitas resmimu. Kemudian kita cari uang. Baik. Aku pulang. Apakah status kependudukanmu sudah pulih? Budi, bagaimana?
Tidak, petugas bilang aku melintas batas negara secara ilegal. Catatan kriminal untuk memulihkan status kependudukan. Perlu surat putusan pidana Siti Rahayu, SKCK dirinya. Juga perlu surat dari kelurahan, surat domisili, semua Gimana ada. dong? Bagaimana nanti hidupmu? Apa masih harus saya nenek tua ini yang menghidupimu? Seharusnya aku tidak mendengarkanmu pura-pura mati. Sekarang begini kan jadinya, kamu jadi tanpa identitas resmi. Aku punya ide. Sampai di titik ini masih ada ide apa? Kita cari Rio Rahayu. Cari dia. Kalau bukan karena dia, Dewi Lestari bisa sangat bermusuhan dengan kita. Dia masih muda, bisa cari uang. Aku dulu sudah menghabiskan banyak uang membesarkannya, memberi makan dan pakaian. Sekarang Masa di tengah melihat nenek tua ini kelaparan, kau tidak peduli padaku? Aku kan ribut di tempat kerjanya, biar dia juga susah. Aku dulu baik padanya. Kalian cari saja, dia ada di restoran kampung sederhana. Aku harus jualan sayur untuk bayar sewa bulan ini. kamu kenapa sih? Kamu buta ya? Jalan gak lihat. Masakan ini 160.000, dipotong gajimu bulan ini. Maaf bos, saya nggak sengaja. Kalau masih ceroboh lagi, langsung pergi sekarang. Banyak yang mau kerja ini. Rio, ayah akhirnya menemui kamu. Ngapain cari aku? Aku ayahmu. Aku nggak cari kamu. Cari siapa? Kamu pantas jadi bapak. Dulu kamu janji bilang dengan yakin asal pura-pura mati bisa memaksa Dewi Lestari melepaskan kuota universitas unggulan. Terus gagal, bikin tambah marah. Kehilangan status mahasiswa, jadi pelayan tempat ini. Setiap hari dimarahin orang, kamu yang hancurin aku. Demi kamu aku tinggal putriku sendiri. Sekarang kamu malah nyalahin aku. Sia-sia aku besarin kamu. Siapa minta dibesarin? Ayah kandungku udah mati lama, kamu sendiri yang datang. Rio, dulu Budi itu baik banget sama kamu. Sekarang kamu berubah. Bukan gak enak. Diam Pak Tua, aku bilang jelas. Aku Rio gak akan urus kalian. Mati hidup lu gak ada urusan sama gue. Kamu ini kacang lupa kulitnya. Hari ini aku harus hajar kamu sampai mati. Aduh, kalau mau pukul keluar, jangan ribut di toko saya. Nakal, kamu gak peduli kami ya? Baik, selama aku masih hidup, kerjamu akan saya kacaukan terus menerus. Lihat saja nanti. Kamu bajingan. Sekarang aku sendiri gak bisa hidup. Beneran gak punya uang untuk Aku kalian. gak peduli. Kamu tiap bulan harus kasih setengah gajimu buat biaya hidupku. Bertengkar gak ada guna, akhirnya semua mati kelaparan. Gini aja, cari Dewi Lestari, minta tolong. Dia sekarang di Kota Jaya, CEO wanita terkaya. Asal dia buka mulut, kita bisa hidup enak. Jangan buang tenaga, kami udah lama cari dia. Dia benci kami banget. Sama sekali gak peduli sama kami. Kalau bisa dekat sama Dewi Lestari, masa kamu tidak peduli dengan sedikit hartamu ini? Itu karena kalian salah cara. Kita perlu berlutut depan kantornya, minta maaf padanya. Meskipun segala kesulitan, aku pasti bisa menyentuh hatinya. Dewi Lestari hatinya lembut. Dulu waktu sekolah tiap hari ngasih makan kucing. Ibu, kamu udah tua, gak enak. Pulang dulu, tunggu kabar. Aku dan Rio besok pagi pergi ke kantornya, nunggu. Asal kita cukup tulus, bisa menyentuh hatinya. Baik, aku tunggu kabar baik kalian. Dewi, ayah salah. Ayah salah menilai orang. Tergoda setan. Kumohon maafkan ayah. Dewi Lestari, maafkan aku. Aku dulu tergoda setan, tidak pantas merebut jatahmu di universitas unggulan. Tapi aku udah dipecat dari sekolah, hidupku sengsara. Aku sudah membalas dendam, maafkan aku. Berapa lama mereka 5 jam. Kalau kau begini, kenapa dia dilakukan? Dewi, akhirnya kau menemuiku. Ayah benar-benar sadar salah. Kau pulang dengan ayah ya. Kita seperti dulu lagi. Jangan pakai kata ayah menjijikkan. Dewi Lestari, maafkan kami. Kami yang salah. Apa yang harus kami lakukan agar kamu memaafkan kami? Katakan saja, kami akan lakukan. Kalian bukan sadar salah, tapi sadar takut intrik dan tipu daya kalian sudah kubongkar. Kebodohan kalian sudah kugagalkan. Kalian sudah terpojok, barulah sekarang pura-pura merendah minta maaf. Dasar pembohong. Tidak, Dewi, bukan begitu. Jika dulu aku terus tidak tahu apa-apa, aku menyerah pada universitas unggulan, akan malas umur hidup. Hidup sengsara selamanya. Mungkin kalian akan menginjakku ke lumpur, mengejekku. Pelaku kejahatan tidak berhak bicara soal maaf.
Dewi, aku sungguh sadar salah. Beri satu kesempatan untuk menebus dosa. Aku bisa kerja di perusahaanku. Kerjaan apapun berat bisa. Melayani minuman, OB juga bisa. Iya, gajinya gak perlu tinggi. Sebulan 5.000, semoga termasuk makan dan penginapan. Anggap saja menebus dosa. Dengan begitu bisa menunjukkan kebesaran hatimu. Orang di industri semua akan memuji kebaikanmu. Bagi citra perusahaanmu itu bagus. Berani-beraninya melamar kerja di sini. Perusahaanku hanya menerima orang-orang yang berintegritas, bukan yang berhati busuk. Orang seperti kalian demi kepentingan diri tega pura-pura mati, menipu anak sendiri, menculik, bahkan menyebarkan fitnah. Jangankan digaji, bekerja gratis pun aku tidak sudi. Aku tidak akan membiarkan orang seperti kalian mengotori perusahaanku. Tidak bisa, aku tidak bisa berdiam diri. Aku masih muda. Dewi Lestari, sungguh ini bukan urusanku. Semua itu karena dia memaksaku. Dia yang menyuruhku mencuri catatanmu, menyuruhku mencuri kartu ujian. Aku tidak menuruti dia. Dia akan memukul dan tidak memberiku makan. Aku juga korbannya. Anak nakal, kamu malah berani memutarbalikkan fakta, menimpa semua kesalahan padaku. Padahal kamu sendiri ngotot untuk merebut universitas unggulan darinya. Sekarang lihat dia sukses, kamu lempar kesalahan. Dulu kalau bukan karena merayu ibuku, membuat rencana bodoh seperti itu, pura-pura mati. Ibuku bagaimana bisa membuat Ibu Ratna marah? Saling menjatuhkan. Sekarang aku tidak bisa masuk universitas, di restoran menjadi pelayan, dimarahi orang, jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Semua salahmu. Aku bersama Siti Rahayu juga demi kau. Aku ingin memberi keluarga yang utuh, memberi kamu berkecukupan. Demi kamu aku membuat Dewi Lestari kesal. Sekarang kamu malah begini pada aku. Aku tidak butuh, mulai hari ini aku putus hubungan denganmu. Gak mau ketemu lagi. Kalau kamu berani lagi mengganggu ibu, aku akan bunuh kalian bersama. Rio, dasar kacang lupa kulitnya. Aku benar-benar buta, baru berbuat baik padamu. Kamu berani begini pada aku. Kamu akan celaka. Di antara kalian tidak pernah akan ada ikatan keluarga yang sejati. Yang ada hanya saling memanfaatkan. Selama masih ada keuntungan, kalian pura-pura rukun. Begitu tidak ada nilainya, kalian langsung saling menyerang. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Dewi, jangan pergi. Jangan pergi, kumohon. Jangan pergi, beri satu kesempatan lagi, Dewi. Dewi, tenang. Aku jadi orang tanpa KTP. Aku tidak punya status, tidak ada yang mau memperkerjakanku. Aku tidak meminta maafmu, hanya minta tolong. Asal kamu bantu pulihkan status KTP ku, aku akan segera pergi dari kota Jaya. Tidak akan pernah muncul hadapanmu lagi. Aku najam mati konyol. Saat kamu pura-pura mati, aku berlutut di depan petimu sambil menangis. Sementara kamu tertawa bersama Ani Santoso mengejekku. Saat itu aku tergoda setan. Aku setiap hal yang kamu lakukan, semua hanya mendorongku ke jurang kematian. Kamu tidak pernah menganggapku anak. Di matamu, aku hanya alat untuk menyenangkan Siti dan pembantu Rio. Dewi, benar-benar tidak ada negosiasi sama sekali. Memulihkan statusmu itu urusanmu, bukan urusanku. Jalan yang kamu pilih harus kamu selesaikan sendiri. Ayo jalan. Baik, Bu Dewi. Aku pantas mendapatkannya. Aku memang pantas. Jika bisa terulang sekali lagi, Dewi, aku pasti akan mencintaimu dengan sepenuh hati, menjadi ayah yang baik. Dewi, sudah jam 11, istirahatlah. Sebentar lagi setelah laporan ini selesai, aku tidur. Sekarang kamu benar-benar menjadi ratu keuangan, diakui seluruh negeri. Ini baru awal dalam 5 tahun dan semua negara global kapitalis, teknologi purnama, semuanya mengakui ini di cabang Eropa. Akan kujadikan perusahaan ini menjadi besar. Dewi, lupakan masa lalumu. Jangan biarkan orang yang tidak layak mengisi hatimu, bahkan sedikit pun. Kau dengarkan aku, Dewi? Sudah kulupakan orang-orang itu. Tidak layak kusia-siakan waktuku untukmu. Beberapa hari lalu aku dengar dari cabang selatan Budi pergi ke kota Harmoni bekerja di pabrik leger. Pabrik itu kerja 14 jam dan dia hanya mendapat gaji kecil. Itu semua pantas mereka terima. Setiap orang harus bayar atas perbuatannya sendiri. Dewi, ayah benar-benar salah. Ayah minta maaf padamu. Budi, waktunya shift malam. Telat 1 menit. Potong 200.000. Aku datang. Sekarang
andalanku sendiri. Kurai kesuksesan besar. Masa depan cerah. Masa depan menjanjikan.